Shalom, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi di IMPA bersama dengan Kak Dina. Adik-adik, kakak harap adik-adik semua tetap berada di rumah dan ingat jaga kesehatan selalu ya. Oleh karena itu, yuk adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah pada pagi hari ini. Oleh karena itu, kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 66. Adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami ditibakan lagi pada pagi hari ini untuk kami beribadah bersama-sama Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur pujian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 62 ayat 8 sampai 9. Kakak ulang ya, Mazmur 62 ayat 8 sampai 9. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Demikian Mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Adik-adik, kembali lagi kita bernyanyi dari Kidung Ceria yang berjudul Biar Semua Anak-anak Datang Kepadaku. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ibrani. Kita perjanjian baru ya adik-adik. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Kakak ulang ya, Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Jika adik-adik sudah menemukannya, kita baca bersama-sama ya.
Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Saksi-saksi Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, kembali lagi firman Tuhan pada pagi hari ini disiarkan lewat video. Selamat menyaksikan adik-adik. Shalom, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Adik-adik, siapa di sini yang tahu arti kata faith atau bahasa Indonesianya adalah iman? Ya, iman itu adalah sikap percaya yang ditujukan kepada Tuhan Allah. Iman itu berbeda dengan percaya ya adik-adik. Percaya itu berarti kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, seringkali kita merasa susah untuk melakukan perintah Tuhan. Misalnya, jika di sekolah ada teman adik-adik yang berlaku kasar kepada adik-adik. Nah, kakak mau tanya nih, adik-adik membalasnya atau mengasihinya? Pasti kebanyakan anak-anak membalasnya ya adik-adik. Padahal Tuhan Yesus meminta kita untuk mengasihi dan menghargai semua orang. Nah, adik-adik, dahulu ada sekelompok orang yang sangat percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi ada juga orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kelompok-kelompok orang percaya inilah yang seringkali ditindas dan diberlakukan kasar. Nah, adik-adik, melalui surat Ibrani ini, kelompok orang percaya diberi pesan untuk hidup bertekun dan mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik, ada ketiga tokoh yang disebutkan di dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Tokoh inilah adalah contoh orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Yang pertama adalah Habel. Habel adalah seorang gembala. Dia memelihara kambing dan domba. Nah, adik-adik, pada suatu hari Habel mempersembahkan ternaknya kepada Tuhan Allah. Tapi
Habel memilih kambing domba yang sulung atau kambing domba yang lahir pertama. Adik-adik, itu adalah sikap iman Habel kepada Tuhan. Habel bersungguh-sungguh untuk mengkhususkan persembahannya kepada Tuhan Allah dengan menyerahkan kambing atau ternak yang lahir pertama. Yang kedua adalah Henokh. Henokh adalah salah satu tokoh Alkitab yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Henokh selalu membangun hubungan dengan Tuhan Allah. Iman membuatnya terus percaya kepada Tuhan Allah. Henokh pun terus dekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah Nuh. Nah, adik-adik, siapa sih yang belum pernah tahu tentang Nuh? Pasti semua sudah pernah dengar cerita soal Nuh. Ya, Nuh adalah seorang bapak yang menyiapkan perahu besar untuk keluarganya. Nuh melakukan itu karena perintah Tuhan Allah. Nuh percaya akan perintah Tuhan Allah. Padahal Nuh sendiri pun belum tahu adik-adik kapan banjir besar akan datang. Itu adalah iman yang dimiliki Nuh. Dia mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan dan mentaati perintah Tuhan Allah. Nah, adik-adik terkasih, dari ketiga tokoh ini mengajarkan bahwa kita sebagai umat manusia harus memiliki iman. Iman yang membuat kita percaya kepada Tuhan Allah. Dan jangan lupa, kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan Allah. Misalkan adik-adik selalu rajin belajar, dan jika adik-adik di rumah jangan lupa untuk selalu membantu papa mama. Adik-adik, sikap percaya kepada Tuhan Allah membuat kita setia kepada Tuhan Allah dan selalu mengandalkan Dia dalam hidup kita. Jangan lupa ya adik-adik, adik-adik juga harus selalu membangun hubungan dengan Tuhan Allah. Misalkan dengan berdoa, membaca firman Tuhan, serta melakukan firman-Nya. Adik-adik, kakak-kakak, dan kita semua adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Oleh karena itu, teruslah bangun hubungan dengan Tuhan ya adik-adik, supaya iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sekarang kita masuk ke dalam lembar aktivitas. Nah, ini ya adik-adik, aktivitas minggu ini jangan lupa ditulis di selembar kertas karton berukuran F4. Papa Mama tolong dibantu ya. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik terkasih, dari firman Tuhan yang kita saksikan di video tadi mengajarkan kita bahwa iman berarti percaya dan yakin kepada Tuhan Allah. Dan ingat selalu bahwa Tuhan Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu adik-adik, kita harus selalu berhubungan dengan Tuhan Allah ya. Caranya adalah dengan membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Amin. Nah adik-adik, kita responi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan melipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini bisa menjadi kekuatan kami semua setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui Ibrani 11 ayat 1-7 ini mengajarkan kami semua bahwa kami harus mempunyai iman yang teguh Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan Allah selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk seluruh keluarga kami Tuhan, orang tua kami, saudara-saudara kami semua dimanapun mereka berada. Biarlah mereka selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah pandemi COVID-19 cepat berlalu Tuhan, supaya kami semua dapat kembali beribadah normal bersama-sama dengan teman-teman kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, GPIB Jemaat Harapan Baru. Tuhan berkati dari pendeta beserta dengan pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, dan seluruh jemaatnya. Biarlah kami semua selalu sehat. Tuhan Yesus jauhkan kami semua dari segala bahaya dan segala sakit penyakit.
Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Biarlah doa ini disempurnakan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kembali kakak mengingatkan bahwa persembahan ini nantinya akan diambil oleh kakak layan ke rumah adik-adik. Oleh karena itu, sebelum kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 267 yang berjudul Siapa yang berpegang pada Sabda Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan pun berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas persembahan yang telah kami kumpulkan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa berguna bagi pelayanan gereja-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah Tuhan. Biarlah minggu depan kami dipertemukan kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Berkati kami semua Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami, berkati sekolah kami, berkati juga papa mama beserta dengan saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Amin. Adik-adik terkasih, sampai jumpa di IMPA minggu depan. Dan ingat ya, jaga kesehatan dan tetap di rumah. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik.